Kita beri applause dulu buat Katalis hari ini. Kalau Praise and Worship-nya sangat memberkati. Katalis bilang nih, yang hari ini semua pelayanannya di bawah umur 30 Bapak Ibu. Hari ini. Jadi bisa Ibu lihat nih Katalis take over, termasuk yang sharing Katalis juga. Saya bersyukur pagi hari ini saya didampingi anak saya, Brian. Saya rindu nanti ke depannya mungkin Lia lagi, ada Matthew yang main drum. Bukankah itu kesukaan orang tua untuk sama-sama pelayanan di dalam Tuhan. Saya mendidik anak saya enggak sempurna. Sebagai orang tua jauh dari sempurna. Tapi kalau boleh satu panggung begini, paling tidak ya 20% saya jadi teladan lah bagi mereka. Akhir-akhir ini setelah ikut Levos, naiklah 50. Bukankah kita memang menuju kesempurnaan? Gak ada yang sempurna kok. Anak saya di sini ada tiga-tiganya, ada istri, nanti istri jadi WL kalau saya nanti pelayanan. Dia selama ini bersembunyi di bayangan saya. Sewaktu-waktu akan saya singkapkan dia. Jadi pagi hari ini satu sukacita saya. Dikasih judul sama pastor soal iman yang teguh. Katanya. Saya tanya, pastor lihat saya imannya teguh gak? Enggak sih. Betul, enggak. Bergelombang hidup ini. Naik, turun. Hari ini saya teguh. Besok saya runtuh. Besok lagi naik hari ini. Jadi kelihatannya iman kita tergantung perasaan. Hari ini perasaannya lagi gembira. Waduh nyanyi lagu apa aja enak. Ku menang bersama. Besok nih menghadapi pekerjaan, menghadapi situasi nanti di luar sana. Jangankan menang. Betul ya? Kita gitu kan naik turun kan karena perasaan. Seharusnya kekristenan itu iman yang teguh. Bukan soal perasaan. Kalau perasaan nanti bahaya loh. Ada kalau kita lagi sedih, utang banyak, kontrakan banyak, semua nyanyi kambing embe-embe pun kita nangis. Karena utang lagi banyak, nyanyinya cuma lagi sekolah minggu. Kambing embe-embe, kucing yang itu kita bisa nangis. Karena perasaan kita lagi susah. Jadi bukan perasaan ini ikut Tuhan, iman. Pak Suranta makin berat gak dipercayakan sama pastor di tempat ini untuk sharing? Oh berat Bapak Ibu. Apalagi di tempat ini barusan Ibu Ella kenalin, oh ini lupa dosen STT katanya, STT Baptis. Makin ngeri saya di depan ini. Ada satu dosen STT yang menilai, tapi saya percayalah Bu, yang saya ceritain Tuhan Yesus ini. Bukan siapa-siapa, jadi ada di Alkitab. Tuhan mulai mengerat hidup kita. Bukankah kata Tuhan, Suranta engkau mau bertumbuh atau tidak? Mau Tuhan, kerat. Kalau belum berbuah, Tuhan kerat. Yang dikerat itu sakit gak? Oh sakit. Ego kita mulai dikerat. Apalagi kesenangan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mulai dikerat. Dikerat itu sakit. Saya pernah ke Solo ketemu orang dia tanam pohon mangga. Katanya mangganya gak berbuah, gak apa. Mulai dipapas tuh mangganya. Terus orang Jawa punya kebiasaan. Sambil dibacok sambil ngomong. Tahun depan lu gak berbuah, gue bacok nih. Gue bacok. Tahun depannya tuh mangga berbuah loh. Betul ini katanya. Orang Jawa, tapi yang ini kan budayanya Jawa. Jadi hari ini, kalau hari ini kita dituntut sama Tuhan untuk berbuah, pasti sakit hidup kita. Karena apa? Mulai dia kerat, mulai dia gunting. Hidup kita yang selama ini kita pikir biasa kita lakukan, menjadi tidak biasa di hadapan Tuhan. Amin. Ini belum mulai firman Pak, karena ini komunitas kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya sebelum masuk dalam firman Tuhan, siapa di sini yang sudah tertanam dalam life cell? Karena kemarin kita baru meeting sama penatua hari Jumat, baru kita rapat. Boleh nggak angkat tangan yang tertanam dalam life cell? Yang nggak tertanam bukannya nggak masuk surga, masuk surga juga, cuman mau tahu aja. Yang tertanam dalam life cell, boleh angkat tangan? Wah banyak juga. Yang tidak nggak usah angkat tangan, tapi bertobatlah. Jadi life cell ini dulu pernah ya, JPP pernah dia sharing gini. Kenapa sih bisa kita mesti ikut life cell? Kenapa? Kita saling menjaga tuh. Oh kalau ada apa-apa saya tahu nih. Jumat kemarin si Pak Freddy makan bakmi, tahu dari mana? Life cell. Dia share, bakmi di sini enak bro. Ada yang sakit, kita tahu.
Ada yang apa kita tahu, saling jaga. Itulah lifestyle. Jadi Bapak Ibu yang belum tertanam, cari lifestyle yang dekat dengan Bapak Ibu di rumah. Ikut dalam kelompok lifestyle itu. Amin. Nah, pagi hari ini saya mulai sharing karena judulnya Iman yang Teguh. Saya memulainya seperti ini. Kalau di ujung jalan kita, hari ini Bapak Ibu kita semua pasti ketemu ujung jalan hidup kita. Sehat, sakit, anak muda kita gak tahu kapan ujungnya, semua kita ngantri. Kalau kita sudah gereja hari ini, ikut Tuhan, ikut lifestyle, kaum wanita, senior, lifestyle senior semuanya. Apa yang kita cari? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Bukankah itu yang kita hari ini hadir semua? Soal makan, soal kebutuhan jasmani, tanggung jawablah di kita. Tapi hari ini Tuhan mau apa dalam hidup kita? Apakah kita masih tetap percaya dan berharap kepada Allah? Atau dengan meningkatnya ekonomi kita, meningkatnya kepintaran kita, kita mau menurun, mendowngrade bahwa kehadiran Allah itu sendiri. Apakah kita tetap tekun dalam doa? Atau kita anggap doa itu udah biasa? Di gereja ini tiap Jumat ada doa, tiap pagi. Dan saya kalau ada, saya pasti ikut. Semua Bapak Ibu didoain. Jadi anggap Bapak Ibu jangan bilang tidak didoain. Didoain setiap hari Jumat pagi. Pelayanan, pester, semua jemaat yang sakit seluruhnya didoain. Apalagi nih, apakah kita masih setia sama Tuhan? Pak Suranta gimana? Berjuang Bapak Ibu. Naik turun. Tapi kalau Tuhan nanti yang paling penting, yang nanti di ujung kita, apa sih? Coba Lukas 18 ayat 8, karena ini judulnya iman. Ini belum masuk firman loh Bapak, masih prolog. Coba Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi kalau Tuhan nanti datang nih, cuma satu yang dia cari. Masih ada iman enggak dalam hidup kita? Ini merupakan peringatan dan merupakan ajakan juga bahwa adakah iman didapati? Kita sudah gereja, nyanyi paling kencang, angkat tangan, turun tangan, lompat-lompat. Tapi Tuhan cari iman. Yang tadi enggak salah, enggak. Tapi Tuhan cari ini iman. Adakah iman kudapati dalam setiap kehidupan kita? Pasti penting nih berarti. Kalau sampai Tuhan tanya gini, siapa imanmu yang sampai bertahan sampai akhir? Awalnya mungkin, saya sering bercanda kan, iman Coca-Cola, tahu Coca-Cola? Bukan ibu, tunggu, melempem. Man of Kingdom, loh, Man of Kingdom, ya, ini bukan man nih, jangan sampai saya ganti woman nih, Man of Kingdom. Semangat sekali, tapi jangan kayak Coca-Cola nanti. Jadi ditanya nih sampai akhir. Amin. Judulnya baru masuk, kita masuk khotbah. Iman yang teguh. Kita buka Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Tapi gak mungkin kita bahas semua, gak pulang-pulang nanti kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman nih. Iman itu bukan selalu apa yang kelihatan. Oh enggak salah. Dulu Bapak Ibu dulu. Saya mau mobil. Imani dong. Lu mau mobil apa? Alphard. Doain imani. Dikasih Tuhan. Dikasih, enggak salah. Tapi itu pasti bukan iman yang teguh. Iman juga, tapi enggak teguh. Kalau ada iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Berartinya ada iman yang sejati. Apa dong iman yang sejati? Kalau ada yang sejati, berartinya ada yang enggak sejati dong.
Ada Louis Vuitton yang asli, ada yang KW. Kalau yang asli pasti mahal dong. Kalau kita main ke Plaza Indonesia, kita masuk tokonya, nggak disambut gede-gede banget, biasa-biasa aja dia. Bahkan disuruh ngantri. Tapi kalau ke Mangga 2, wah kita, ibu sini bu, yang ini bagus bu, yang ini KW. Kalau yang asli, mahal. Iman yang benar, iman yang teguh, pasti mahal. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman berarti punya harapan dong. Kan iman dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu pagi ini punya harapan gak? Punya gak? Iya pasti punya, kalau enggak bahaya banget. Orang gak punya harapan kalau dokter ngomong nih, pasien ini sudah tidak ada harapan. Siap-siap itu. Tapi ada juga orang yang sehat, badannya oke, tidak punya harapan hidupnya. Itu pun mati. Jadi banyak sekali orang udah kaya, ganteng, punya segalanya, tapi tidak punya harapan, akhirnya depresi, bunuh diri. Harapan ini penting sekali. Makanya dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi harapannya apa? Kalau harapan udah nggak ada, iman kita gimana dong? Hilang harap, biar kaya, biar dia, nggak bisa kalau hilang harap. Jadi Bapak Ibu punya harapan? Sekarang saya tanya nih, kalau Bapak Ibu sakit parah, harapannya apa? Luar biasa, benar. Saya juga. Nggak punya duit bokeh, kek banget. Harapannya apa? Punya duit, wah keren nih. Ini mantap nih, kalau soal duit langsung punya duit gitu. Kalau tadi kalau iman dikit. Kalau hidup kita gagal terus. Pacaran gagal. Mau ini gagal, sekolah gagal, apa semua gagal mulu. Harapannya? Sukses, keren. Namanya kita punya harapan. Percaya dalam Tuhan ya, punya harapan. Sekarang saya tanya, orang di luar sana. Nih di luar dari kita yang gereja semua nih yang percaya Yesus nih. Sakit aja, harapannya apa? Oh sama ya? Oh sama loh, gak ada istimewanya apa ya? Orang yang di luar sana nih, bokeh aja, harapannya apa? Oh gak ada beda, oh gitu. Saya pikir tadi beda iman kita nih, iman mereka. Sama ya, kalau hidup kita gagal terus nih, yang di gereja yang lagi hadir nih, gagal terus yang di luar sana gagal terus, harapannya apa? Sukses, oh sama. Jadi apa dong dasar kita? Oh dia pun beriman Pak, oh ya gak masalah. Tapi hari ini saya mau bicara iman yang sejati nih, iman yang teguh. Jadi yang membedakannya apa dong? Dari sana yang membedakannya apa? Orang sana juga miskin mau kaya, yang di sini juga miskin mau kaya. Sama ternyata. Jadi harus ada dasarnya dong. Kan dasarnya ada yang kita harapkan. Apa yang menjadikan dasar? Coba nih. Coba ya pelan-pelan. Dasar kita dalam punya iman apa? Satu, Yesus Kristus. Orang lain bisa punya keinginan, punya. Belum tentu dasarnya Yesus Kristus. Tapi pagi ini kita mau diberkati, kita mau sembuh, dasar kita mesti Yesus Kristus dulu. Coba 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Ini dasarnya iman kita. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar katanya. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Ayat 11 yuk. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan yaitu Yesus Kristus. Jadi pertama, kalau kita punya pengharapan, kita punya dasarnya satu. Yesus Kristus. Orang lain punya itu enggak? Enggak saya bicarakan. Yang saya bicarakan, saudara mau sembuh, mau sakit sembuh. Boleh, dasarnya apa? Yesus Kristus. Karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Apalagi yang kedua Bapak Ibu, supaya cepat. Yang kedua dasarnya apa? Iman kita. Firman Tuhan dong harusnya. Coba buka lagi yuk. Matius 7 ayat 24.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu katanya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Berarti kita boleh berpengharapan dalam iman. Tapi didasarkan akan dua ini. Satu Yesus, satu firman Tuhan. Makanya ayat ini pun jadi keren. Coba, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Coba ganti imannya dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar dari segala sesuatu. Amin gak? Klop. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Klop gak? Klop. Ganti murid Yesus yang paling keren. Paulus adalah dasar dari segala. Gak cocok kan? Hanya dua itu dasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu pagi hari ini berpengharapan dengan iman. Dua dasar ini. Satu Yesus Kristus. Kedua firman Tuhan. Gak ada yang lain. Amin. Saya jadi haus ini. Saya ambil air putih dulu. Makasih Pastor. Baru kali ini saya dilayani Pastor nih. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sakit, kita kesusah, gak ada masalah, mintalah. Ada dasarnya kok firman Tuhan. Ada dasarnya kok Yesus kita kok yang itu. Berdasar kita. Tapi kalau orang luar sana, kalau orang Kristen nih kalau gak berdasar, lu miskin ya mau kaya gue mau ngapain? Ya gue kaya aja, karena gak ada dasar. Tapi kalau dasar kita Yesus, kenapa you mau kaya? Saya diberkati, saya bisa memberkati orang. Oh kalau saya sembuh, saya gunakan tubuh saya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dasarnya klop. Tapi kalau orang luar, lu kaya mau ngapain? Ya gua kaya aja. Ngapain? Ya senang-senang aja hidup. Gak ada dasar. Kita boleh kaya. Oh silahkan. Tapi ada dasarnya. Yesus Kristus. Kalau kita kaya, kita punya dasar. Hidup kita pasti taat. Amin. Setiap saya yang khotbah, Bapak Ibu tegang loh. Kalau yang lain saya lihat Bapak Ibu ketawa-ketawa, sama saya gak ada ketawa-ketawanya. Jadi kita harus punya dasar gitu. Jadi iman itu bukan sesuatu yang selalu terlihat. Enggak. Iman itu bukan sesuatu yang selalu terlihat. Kalau iman yang selalu terlihat, oh saya mau mobil dong, imani. Saya mau ujian, imani aja, udah doa, imani, gak ada usaha. Pasti kecewa. Baru kita lihat nih, kalau Bapak Ibu nanti punya waktu, di Ibrani 11 ini ayat 1 sampai 40, bagaimana iman ini diramu. Mulai nih semua nih. Karena iman, semua dimulai dengan itu. Karena iman. Coba kita buka nih Habel ayat 4. Karena iman. Ayat 4-nya yuk dari Ibrani 11 ayat 4. Mas Bayu. Ini urusannya besar di sekretariatan nih. Karena iman katanya. Karena iman Habel mempersembahkan yang benar. Persembahannya tuh diterima. Jadi iman itu apa tuh? Iman itu apa sampai Habel diterima? Dia punya hubungan sama Tuhan. Dia tahu apa yang mesti dipersembahkan. Bukannya Kain dia persembahkan sesuatu yang asal-asalan. No. Kain itu dia persembahkan yang terbaik. Tapi tidak diterima. Karena apa? Lu tidak punya hubungan sama Tuhan. Habel tahu dia jaga hubungannya. Kalau persembahan ke Tuhan adalah mesti darah yang ditumpahkan. Maka aku mempersembahkan anak domba. Tahu maka diterima. Dia tahu kenapa persembahannya bisa diterima. Karena dia punya hubungan. Bapak Ibu hari ini, oh gue udah nyumbang ke gereja itu. Gue udah nyumbang ke sini. Gue udah memberi ke sini. Gue udah memberi ke sana. Tuhan tidak berkenan. Karena you tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Habel tahu. Ayat 5 yuk. Karena iman, Henok. Ini semua karena iman nih. Oh, karena iman, Henok lagi jalan. Dia hidup berkenan, dia hidup taat akan Tuhan. Semuanya tiba-tiba hilang diangkat Tuhan. Karena iman. Jadi iman itu apa? Coba buka yuk Kejadian 6 ayat 9 yuk. Sorry yuk. Henok. Dia kenapa dia, bukan yuk. Kenapa Henok tiba-tiba terangkat? Karena dia bergaul dengan Allah. Dia punya hubungan dengan Allah. Imannya seperti itu. Dia punya hubungan, dia bergaul sama Allah, maka Allah berkenan.
Karena iman, semua karena iman. Iman yang tidak kelihatan, hubungan itu iman ternyata. Iman itu bukan sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi sesuatu yang Tuhan mau apa yang kita kerjakan untuk kemuliaannya. Itu iman. Selama ini juga saya juga sering salah Bapak Ibu. Sering salah. Oh kalau saya mau sesuatu imani dong. Itu ada pekerjaan itu proyek. Imani dong. Nggak salah. Sekali lagi nggak salah. Tapi bukan yang sejati itu. Ini mengerikan nih. Nah, Nuh, dilihat di ayat itu, Nuh. Dia kenapa Nuh ditulis? Karena iman Nuh. Ini semua ayat sampai 40 ditulis karena iman. Coba Bapak Ibu nanti baca di rumah. Karena iman Nuh, karena iman Ishak, karena iman Abraham, karena semua karena iman. Karena iman Nuh. Nuh itu gak tahu loh apa yang disuruh Tuhan. Tapi karena dia taat, dia punya hubungan dengan Tuhan, dia lakukan, dia bangun bahtera. Iman lagi. Loh, imannya luar biasa ya. Abraham, karena iman, dia tinggalkan zona nyamannya. Sekarang Bapak Ibu saya tanya nih, kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan, kira-kira di perintah Tuhan, kita ngerti nggak? Enggak lah. Hubungan ngerti kan hubungannya. Nih Bapak Ibu nih yang saya tanya, Bu besok saya ajak, Bu besok ke Bandung yuk. Ibu mau nggak? Nggak mau, nggak ada hubungan. Kan nggak ada hubungannya nih. Tapi kalau ada satu orang nih yang bisa saya ajak kapanpun juga nih. Istri saya. Nggak usah saya ceritain. Mam besok kita ke Surabaya. Dia nggak nanya tuh. Pas. Ayolah. Kenapa bisa begitu? Hubungan. Jadi Abraham waktu disuruh keluar dari Ur Kasdim. Ya dia bukan asal keluar-keluar aja. Dia tahu siapa yang menyuruh dia. Anaknya Ishak mau dibunuh. Bunuh aja. Dia tahu. Aduh soal begini-gini mah. Dihidupin Allah lagi juga bisa. Makanya dia lakukan. Dia lakukan karena dia taat dan punya hubungan. Jangan ujuk-ujuk kita tidak kenal kita ajak. Yuk kita jalan. Nggak bakal bisa. Bina hubungan kita dengan Tuhan. Baru kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini berat nih. Pastor Rantai yang kayak gini mana? Berjuang Bapak Ibu. Yang dulu saya kira itu biasa-biasa, hari ini kita tidak boleh lakukan. Yang dulu saya pikir itu menjadi kesenangan dan Tuhan berkenan, hari ini tidak berkenan. Dipapas hidup kita, digunting hidup kita. Makanya saya bilang kita harus ikut komunitas. Ikut lifestyle, kita dibentuk sama-sama. Amin. Jadi waktu dia bilang ini, kan sering indah nih, sering banget indah nih. Tembok Yeriko runtuh karena apa? Puji-pujian. Baca dia di sini. Karena iman, tembok Yeriko runtuh. Oh karena iman selama ini WL, mari kita memuji. Karena lewat puji-pujian, tembok Yeriko runtuh. Baca tuh, baca. Jangan lu indah sekali lagi kayak gitu, awas. Karena di sini, karena iman, tembok Yeriko runtuh. Oh, jadi iman ini apa dong? Berartinya sesuatu yang tidak kelihatan. Berartinya iman ini harus taat, punya hubungan dengan Allah, dengan pribadi. Ini iman. Apalagi? Coba, apalagi yang mau disebut kata ayat ini, ayat 32 yuk. Apalagi yang harus kusebut? Kurang banyak, ayat 32 yuk. Dan apalagi yang aku harus sebut soal iman katanya. Apalagi ini yang gue sebut, aku kekurangan waktu. Apabila hendak menceritakan lagi yang lain soal iman. Gideon. Tahu Gideon? Dia kumpulin 20.000 banyak orang. Untuk melawan kerajaan Median. Kata Tuhan apa? Kebanyakan bro. Oke disaring. Ditanya siapa yang berani tetap tinggal berperang. Siapa yang gak pulang? Tinggal ceban. Tinggal 10.000. Yang 12.000 murtad. 10.000. 10.000 kata Tuhan apa? Kebanyakan. Uji lagi. Cara ngujinya pokoknya suruh orang itu minum di sungai. Tinggal 300. 300 orang yang tinggal. Yang Tuhan mau pakai. Karena Gideon tahu. Gua percaya aja. Gua taat. Gua tahu hubungan gua sama Tuhan. Gua percaya 300 ini. 300 itu membunuh 120 orang. Bapak Ibu saya kasih pisau satu nih. 1 banding 120.000 itu berarti 400 orang. Dia gak usah ngelawan, dia berdiri aja 400, Bapak tusuk satu-satu. Capek Bu, di orang 20. Ini 300 orang ini membunuh 120.000 orang.
300. Kenapa Gideon berani? Karena iman dan dia taat dan dia punya hubungan. Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi, dia semua penuh iman karena taat, karena punya hubungan dengan Tuhan. Orang ini naik turun naik turun seperti kita. Iman kita hari ini naik, besok nyungsep, besok naik lagi, besok minus, tapi dipakai Tuhan. Karena dalam minusnya, dalam naiknya, dia tetap jaga hubungannya dengan Tuhan. Itu iman. Amin. Ayat 35. Setelah iman yang dijawab Tuhan semua nih, menunjukkan mujizat. Ayat 35 bilang, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Sebab dibangkitkan. Ini keren nih. Kan ada yang mati, dibangkitkan. Pokoknya keren nih. Tetapi, ini Bapak Ibu. Tetapi, katanya. Tahu tetapi kan? Dia itu orangnya baik sih. Tapi, ini kontradiksi nih biasanya. Dia sih orangnya asik kalau bergaul. Tapi ini biasanya bertolak belakang dengan cerita yang pertama. Yang pertama tadi yang saya ceritain, ini iman yang dijawab Tuhan dengan dahsyat. Dijawab Tuhan apa yang didoakannya. Maka Nuh, maka Yefta, maka Gideon. Ini tapi ada juga nih. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Dan tidak mau menerima pembebasan. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang baik. Iman ini ada yang kontras Bapak Ibu. Paulus ini imannya besar sekali. Tapi waktu dia mau minta doa disembuhkan. Apa kata Tuhan? Cukup kasih setiaku. Apa kurang iman Paulus? Pagi ini saya tanya nih. Paulus kurang iman? Jangankan bajunya Bu, tisunya dikirim ke orang, orang sembuh. Tisu, dia punya sapu tangannya Paulus dikirim ini, ada yang sakit di Bandung. Titip ya bro, bawa ke orang sakit itu. Dia bawa, ditempel, sembuh. Di Jakarta, jangankan sapu tangan, pendetanya yang udah ke sana nggak sembuh-sembuh. Berani kita bilang Paulus nggak beriman? Tapi mereka tidak memperoleh yang lebih baik. Stefanus. Tahu Stefanus dong? Murid Yesus. Dia dirajam sama batu. Bapak tahu kalau dirajam kan dia berdiri di sini, dilempar sampai mati. Waktu dilempar sampai mati, Stefanus ngelihat, maka terbukalah langit. Dia melihat Yesus duduk di tengah tahtanya. Seharusnya kalau udah kayak gitu ditolong dong. Loh Bapak Ibu nih pura-pura gak ngerti bahasa Indonesia. Stefanus dirajam sampai mati. Waktu dirajam dia berdoa. Waktu berdoa langit terbuka. Maka dia lihatlah Allah berdiri di tahtanya. Menyaksikan Stefanus dirajam sampai mati. Kok gak ditolong? Ada ternyata iman yang sekuat itu. Tapi jawabannya beda. Karena dia apa? Menunggu kebangkitan yang lain. Pagi hari ini baru pilek. Astaga, Tuhan tolong saya. Minum bodrek aja, gak usah berdoa kalau pilek. Kalau pilek aja, aduh Tuhan ini tolong agak kembung. Promah, gak usah. Udah, saya jawab lah. Kalau Bapak Ibu nanti suatu waktu telepon saya, Pak Suranta datangnya. Doa ya kenapa? Agak kembung ini. Bu, pakai kayu putih. Gak usah doa, saya kirimnya bukan sapu tangan. Kayu putih. Tapi kita lihat di sini nih, kurang apa kontrasnya? Satu dijawab Tuhan dengan dahsyat, satu tidak dijawab. Apa imannya? Menurun mereka? Enggak. Iman bukan berarti tanpa penderitaan Bapak Ibu. Nah ini masalahnya. Iman itu bukan berarti tanpa penderitaan. Contohnya Paulus. Wow, dia didera seperti mati. Dia disiksa seperti mati. Bapak tahu dong kalau orang disiksa seperti mati. Ya kan gak mungkin lecet-lecet. Hancur badannya. Seperti dikira orang udah mati ini. Tapi dia tetap beriman sama Tuhan. Di akhir-akhir zaman yang kayak gini sih. Saya ngerti nih akhir zaman. Kalau saudara diberkati dengan Tuhan dengan limpah. Nikmati. Saya sering bilang kayak gitu. Tapi kalau lagi susah juga. Berharap aja sama Tuhan. Beriman. Jangan mundur.
Iman itu melihat jauh dari keadaan kita saat ini. Itu iman. Sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Tapi kita bisa lihat, waduh Tuhan, ini nih iman gue. Brian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang pengharapanku hanya padamu. Coba bayangin, kita kadang-kadang gak lihat nih, Tuhan gue udah doa nih. Gila nih Tuhan, orang bilang pakai lutut. Robek celana gue berdoa Tuhan. Gue udah lihat nih Tuhan, gue lihat kok orang itu bisa begitu senangnya sih Tuhan. Sementara gue kok kayak jadi susah banget sih ikut Tuhan. Kayaknya gak ada pertolongan nih. Enakan orang yang di luar sana. Saya sering bicara sama Ko Freddy. Saya sering bicara sama dia, kok orang yang gak percaya Tuhan malah lebih nyaman kok hidupnya. Kok kita malah jadi susah banget hidup kita. Kenapa ya? Ini saya ingat nih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap apa? Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Bagian kita apa? Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah kita? Contohnya udah terlalu banyak. Oh Tuhan, saya kok lagi susah banget. Paulus nggak tetap percaya dia. Bukankah setiap hari kita baca Alkitab? Bacanya jago, praktekinnya dong. Apa yang menjadi kesusahan kita hari ini? Rumah tangga kita kah? Ekonomi kita kah? Kesehatan kita kah? Pasangan kita kah? Anak-anak kita kah? Emang dunia ini tempat sengsara kok. Tuhan tidak pernah janji untuk dunia ini. Ada satu ayat Tuhan akan memberkati, amin. Tapi kalau yang ini, iman yang sejati ini, lihat contoh-contoh orang yang beriman meskipun didera dengan banyak masalah. Hidup kita 70, 80 tahun. Selebihnya mau ngapain? Saya bahagia anak saya bisa mendampingi saya. Saya bahagia istri-istri bisa masih sama dengan saya. Kalau kita sayang keluarga kita, bukankah kita ajarkan iman ke anak-anak kita? Apakah kita mau bersama aja di dunia, tapi nanti di sana berpisah karena kita tidak lupa mengajarkan keturunan kita soal iman. Seharusnya kalau seorang tua yang baik, ajarkan anakmu soal iman. Sehingga kalau dia berhasil, kalau dia melakukan sesuatu yang baik, dia akan ingat, ini warisan iman dari orang tuaku. Bisa lihat seperti ayat ini. Bukan sembarangan. Hari ini kita susah, nikmatin Bapak Ibu. Toh kita cuma lewat hari Minggu. Hari ini yang punya duit 100 miliar, besok tetap Senin. Hari ini kita utang, besok tetap Senin. Tapi bagaimana cara menikmati itu dengan iman? Asal jangan minta-minta. Paulus berkata, aku tahu apa arti kekurangan. Aku tahu apa arti kelebihan. Berarti Paulus pernah kurang. Tapi dia tidak tinggalkan imannya. Dia juga pernah senang, tapi dia tidak tinggalkan imannya. Pernah kurang, pernah senang. Biasa hidupnya. Jangan lagi senang, itulah komunitas maksud saya Bapak Ibu. Kalau lagi senang, mari berbagi. Lagi susah, mari kita tolong. Kemarin saya spill dikit gak apa-apa pastor ya. Saya agak terharu dengan kata-kata pastor waktu meeting. Kalau hati saya cuma satu, bapak-bapak. Hati saya mau menolong selalu orang yang berkesusahan. Terpukul saya. Asli saya terpukul pastor. Wow. Saya sudah nikmati kemurahan Tuhan 55 tahun. Kaya-kaya enggak lah. Saya enggak kaya-kaya banget. Tapi maaf ya, rumah saya enggak bisa bersebelahan sama Pak Budi. Tapi kuburannya sama di San Diego Hills. Dia beli, saya beli.
Iya, saya mungkin hari ini nggak satu komplek dengan Pak Budi. Tapi nanti di sono, San Diego Hills, ya cuman beda danau lah saya bisa lihat ke sono. Iya kan? Pak Budi pasti kesepian, dia yang private. Sepi lu bro, gue tempat yang rame-rame. Ya kan? Sorry, sepi dia. Lu jangan main ke komplek gue lu, inget. Lu yang pilih kompleks sana Pak Budi, saya bilang ya kan. Saya yang rame-rame. Puji Tuhannya kita mayoritas. Ya namanya kuburan Kristen. Ya kita hidup di dunia kita minoritas. Di sana kita mayoritas loh ternyata. Saya lihat kiri kanan saya Kristen semua. Jadi yuk jangan main-main. Pak Budi boleh. Wah geru. Oh Simon. Oh. San Diego Simon. Belum. Papa. Ah ya udah tetangga juga. Nggak jauh-jauh. Beda danau doang Pak. Saya pasti larang Pak Budi ngelewatin danau itu. Lu udah pilih cus di situ, gue di sini rame-rame nih bro. Ada pendeta lagi sebelahnya sih. Pendeta nih, ya kan? Jadi nikmatin Pak 70, 80. Apa yang mau kita lakukan? Hidup saya sudah 55, saya sering bilang. Saya minta umur 80, 25 tahun lagi. Saya yang minta 80 Tuhan, 25 tahun lagi. Tapi saya mau hidup saya berdampak di sisa hidup saya ini. Waktu kemarin meeting itu, kita bicara cuma satu hal. Bagaimana menolong orang lebih banyak lagi. Itu komunitas. Pastor ngomong asik banget, Pastor. Mungkin Pastor juga gak sadar ngomong, karena memang udah biasa. Kalau kita yang orang otaknya hitung-hitungan kan gak biasa. Ayo kita beri aja, beri. Oh, kok beri aja? Tapi kan kalau Pastor, ya udahlah namanya orang miskin. Kita bantu aja sih, apa sih susahnya. Itu keren. Ayo, hari ini iman kita bukan soal apa yang kita lihat. Tapi hubungan kita sama Tuhan. Ketaatan kita sama Tuhan. Membuat iman kita kokoh dalam Tuhan. Masalah boleh ada. Siapa yang gak punya masalah? Saya yakin benar. Kok Freddy pasti ada masalah. Meskipun kayaknya aman. Oh, ada masalah bro. Siapa? Yang depan ini. Adalah, lu gak usah munafik. Pasti kita semua punya masalah. Tapi Tuhan ngasih apa? Iman yang untuk menghadapi masalah itu. Jangan mundur. Jangan tinggalkan komunitas. Berdosa bisa, salah pasti. Siapa yang gak bisa salah? Tapi jangan tinggalkan komunitas. Namanya api unggun dia nih. Siapa yang tertarik keluar pasti mati. Meskipun terbakar bersama-sama terus. Api unggun itu nyala kalau dia bersama-sama terus. Tapi kalau saudara memisahkan diri itu bak kayu, mati. Jadi ingat. Saya pun akan ingat ini. Kalau sewaktu-waktu, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kemauan kita dalam hidup ini, tidak dijawab Tuhan. Langsung ingat, waduh Stefanus bro, gue jangankan didera, jangankan gue dihantam pakai batu, dilempari sama batu, baru dihina aja gue udah tersinggung. Kita ingat ya, oh enggak, gue ingat tuh khotbahnya Pak Suranta tuh, yang khotbah kayak marah-marah tuh. Imannya mesti kuat tuh. Jadi iman bukan soal kita peroleh sesuatu atau tidak peroleh sesuatu. Iman itu soal ketergantungan kita sama Tuhan. Apapun yang kita lewati. Saudara pernah nonton film apa yang sih terbaru? Yang ada raksasa-raksasa itu? Odyssey. Saudara pernah nonton film itu ya? Yang sudah nonton angkat tangan. Nggak dosa kok itu. Angkat tangan coba ya. Itu film keren banget. Itu film tentang si Odysseus itu. Dia tersesat bukan karena ngelawan jin. Jin dia kalahin. Manusia, babi, penyihir. Dia kalahin. Semua dia kalahin. Dia tersesatnya di mana? Di Kalipso. Apa Kalipso? Nyaman. Nyaman si Odyssey dibikin sama si Kalipso ini. Semua dilayanin. Tidur dilayanin. Makan dilayanin. Tempat tidur ya dia rapin. Nyaman bener hidupnya. Tersesat dia di situ 7 tahun. Di tempat kenyamanan tersesat. Tapi musuh dihajar. Raksasa segede gunung dia bunuh. Ada masalah dia bunuh. Tapi waktu sama Kalipso di Indah Bobo gak ada masalah. 7 tahun tersesat. Betul ya film itu 7 tahun saya nonton tuh. Oh jadi yang bikin kita lupa Tuhan ini bukan susah bro. Kalau lagi susah nih. Buset deh tisu habis 1 bantal. Haleluya. Haleluya itu yang saya bilang kalau lagi susah. Tapi begitu lagi senang. Lupa. Ini filmnya Kalipso tuh. Lupa dia pada saat dia senang.
Ingat, kenyamanan. Raja Daud nih, raja yang paling hebat. Ada di hatiku kata Tuhan. Di mana waktu dia jatuh? Pada seluruh raja-raja sedang berperang kata dia. Pan Daud kerjanya berperang. Maka Daud duduk di soto rumah. Santai. Di saat santai itulah dosa terjadi. Jadi kalau bapak ibu lagi hari ini lagi santai. Saldo lagi banyak. Urusan anak beres, sekolah beres, deposito banyak. Seluruhnya banyak, aman, mobil banyak. Cari masalah lah. Kalau enggak, pasti tersesat. Nah ini benar. Cari masalah lah, cari apa yang mesti kita bantu. Gereja ini bagaimana supaya misi. Gereja ini bagaimana supaya diakonia. Cari masalah. Jangan apapun masuk. Ini raksasa itu. Poseidon. Apapun masuk. Hari ini terima 1 juta, masuk. Hari ini terima 2 juta, masuk. Kapan keluarnya? Kapan you tidak nyaman mengeluarkan sesuatu? Maaf nih, bukan bicara soal duit. Bikin saudara hidup tidak nyaman. Kalau enggak, tersesat di kenyamanan. Karena nyaman, oh besok aduh tenanglah, duit masih banyak. Sementara orang lain baca gini. Lu baca Alkitab lu sampai nangis? Enggak bro, baca apa? Baca buku tabungan. Buku tabungan pakai duit, nangis deh, haleluya. Tinggal dikit, jadi gua pikir baca Alkitab lu nangis. Nggak tahu ya baca buku tabungan. Tapi kalau yang lagi banyak, cari masalah lah. Cari masalah. Ada aja, enggak di kok Pak Suranta nih sadis nih ya. Masalah enggak dicari aja datang, ini gua suruh cari. Percayalah. Kita jatuh pasti di saat kenyamanan. Coba renungkan aja, betul enggak yang saya ceritakan ini? Coba nanti kita ceritain di lifestyle masing-masing. Betul enggak kenyamanan ini yang bikin kita jatuh? Coba nanti bener, saya akan tanya si JPP nanti. Betul enggak JPP? Saya tanya Michael nanti. Betul gak Michael? Atau waktu kamu lagi berjuang, cari kerja, cari itu. Oh itu kuat tuh, Tuhan pimpin saya. Tuhan pimpin langkah saya. Kalau kita lagi susah. Tapi pada saat kita lagi nyaman, proyek masuk. Semua masuk. Seluruhnya masuk. Mulai nih, ini kehebatan gua nih. Wah memang gua orangnya pinter. Emang gua apapun tahu kok. Wih ngeri kan? Memang itu proyek memang mesti jatuh ke gua nih. Bukan kemurahan Tuhan, memang gue yang pintar kok. Gue yang tahu satu-satunya, gue distributor tunggal. Hei, orang kaya di Alkitab bilang, Tuhan hari ini aku membangun lagi lumbung yang ke-7. 6 lumbung udah penuh, jadi udah penuh. Saya mau bangun lumbung lagi. Dia tidak pernah berbagi. Kata Tuhan apa? Bagus, malam hari ini aku cabut nyawa. Karena lu tidak percaya anugerah. Bahwa hidup ini semua anugerah. Saudara bisa duduk di tempat ini, anugerah. Amin. Saya pulang jadi musuh banyak atau gimana nih? Amin kan ya? Sama-sama ya kita berjuang ya. Yang belum ikut lifestyle masuk lifestyle ya. Supaya kita sama-sama bertumbuh. Ayo kita sama-sama bertumbuh. Tidak nyusahin lifestyle itu. Nggak ada iuran, nggak ada apa-apa, nggak ada. Iurannya cuma satu, bertobat. Kalau enggak kita nggak sama-sama. Saya rindu nanti, anak, istri semua satu tempat di sana. Sayang saya sama Brian, tapi kalau pisah, hidup saya 70-80, toto di sana gak ketemu, bahaya banget. Saya didik anak saya, ini loh iman yang benar. Papamu sempurna gak? Wih, tanya dalam hati dia, membara dia. Tapi ini nih iman yang benar. Lu tanya Matthew mana? Angkat tangan. Mana dia Matthew? Angkat tangan. Setuju dia sama saya punya semua nasihat. Belum tentu, tapi saya akan didik dia. Percaya aja Tuhan, jangan percaya Dedi. Tapi percayalah, Dedi akan menjadikan jalan aja. Tapi Tuhan yang bikin menuntun kamu. Hari ini mungkin begitu. Mungkin keras dia lihat papanya. Gak apa-apa, yang penting ketemu di sana Brian. Ya kan? Siapa duluan, papa aja. Jangan kamu dulu. Ya jangan dia dong, buset. Gak begitu. Jadi, ayo. Saya sih memang udah komitmen sekeluarga. Saya baru pulang nih, jalan-jalan lah ya. Pulang di Jakarta hari apa saya lupa kemarin. Saya pulang berat badan saya 84 Bapak Ibu. Makan terus selama di luar 84. Pastor bilang minggu ini pelayanan ya Pak Suranta, hari ini 79. Hari ini 79.
Waktu saya landing hari Selasa, 84 badan saya. Bisa bayangin, hari ini 79. Bapak Ibu yang punya masalah berat badan, hubungi Pastor Wigan. Disuruh khotbah begini, 4 kilo. 4 kilo. 79 saya hari ini. Nyaman bener badan. Saya bilang, Pastor kalau saya mau 75, berarti minggu depan saya khotbah lagi. Jadi ingat loh, Bapak Ibu, aduh, iman kita tuh bukan soal apa yang kita dapat deh. Kadang-kadang iman kita tuh, aduh, Tuhan kayak iman gue susah banget. Ada nggak Bapak Ibu punya perasaan nggak? Kadang-kadang doa kayaknya jadi nggak enak banget. Kayaknya susah banget ya Tuhan doa, nggak bisa konsentrasi bener. Kayaknya ada sesuatu yang menghalangi, pernah nggak kayak gitu? Tetap berdoa. Ada kalanya kita baru nutup aja langsung udah nangis. Anugerahmu, anugerahmu, langsung nangis. Ada kalanya udah anugerah, tapi nggak apa-apa, tetap berdoa. Itu iman. Amin. Kesimpulan. Nah kan mesti ada kesimpulannya dong Bapak Ibu. Masa nggak ada kesimpulan khotbah ngolor ini, kesimpulannya apa? Iman bisa dilihat, bisa juga tidak terlihat. Tapi iman yang kelihatan, pasti kelihatan dari cara hidupnya, dari cara bicaranya, dari cara hidup kita sehari-hari. Itu iman. Pasti ada perubahan dalam setiap proses dalam kehidupan kita. Iman bukan alat untuk memaksa Tuhan apa yang mesti dia penuhi untuk diriku. Tuhan saya paksa, saya mau ini Tuhan, ini proyekku. Bukan untuk itu iman. Tapi iman itu mengerjakan apa kehendak Tuhan untuk kita kerjakan. Sekali lagi, supaya ini menjadi kesimpulan. Iman itu bukan alat untuk memaksa Tuhan memenuhi apa yang kita mau. Tuhan saya mau ini, supaya dipenuhi. Bukan. Contoh yang di atas ayat 1 sampai 40. Tapi iman mengerjakan seluruh kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Koreksi diri kita masing-masing. Saya akan koreksi hidup saya. Bapak Ibu koreksi hidup Bapak Ibu. Tanya apa mau Tuhan dalam hidup kita. Masa gini-gini aja sih? Apa bedanya tadi dengan yang di luar sana? Jangan kita malah mundur. Kita mesti lihat apa yang mau Tuhan dalam hidup kita. Tanya orang terdekatmu. Tanya istri. Tanya anak. Tanya suami. Tanya teman kerja. Tanya anak buahmu. Tanya pimpinanmu. Apakah aku orang yang sudah beriman? Sehingga orang mau mendekat ke hadap kita. Kalau setiap kita ada, orang menghindar. Setiap apa? Menyakiti orang. You pasti bukan orang. Setiap ada orang ketakutan. Setiap ada orang, itu pasti bukan. Tapi kalau kita orang yang dalam Life House Community, dimanapun kita ditunggu orang. Orang kan rindu, waduh ada Pak Robert, puji Tuhan. Tadi gua lemes, lihat Pak Robert jadi semangat. Wah gua lihat tadi, gua sebenarnya udah males nih ibadah. Gua lihat uang Pak Thomas, gua jadi semangat. Itu iman. Terdampak dalam setiap kehidupan kita. Masalah kita ada. Problem kita banyak. Yang di depan ini problemnya. Kalau tanya istri saya, air mata kita sih berlinang-linang. Tapi saudara lihat saya ada susah. Ada susah? No. Saya akan ceritakan kesusahan saya sama Tuhan. Kalau sama orang cuma ditaruh di Facebook like. Cik. Sorry. Lu cerita Tuhan di Facebook, Tuhan saya susah gini-gini. Lu kira Tuhan punya Facebook? Enggak lah. Tanya orang terdekat kita. Nih, sayang, aku udah layak belum berdiri di sini. Saya tanya anak saya, Brian, udah layak memang papa begini. Saya tanya anak saya, Lia, saya memang udah layak. Tapi saya berjuang. Udah terlalu banyak kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan saya terima dalam hidup ini. Hari ini Tuhan, kalau sampai matiku pun aku akan melayani Tuhan. Kurang. Anugerah Tuhan melingkupi saya. Malam hari ini kita punya PR. Tanya orang-orang dekat kita. Menyenangkan Tuhan kah? Atau tidak menyenangkan Tuhan? Masalah bisa ada. Iman yang besar memindahkan gunung. Saya percaya. Tapi iman yang besar juga membuat kita mampu menaiki gunung itu. Dan kita selesaikan.
Iman yang besar, semua masalah bisa diselesaikan. Amin. Tapi iman yang benar, selesai tidak selesai, kita ikut Tuhan. Amin. Hari ini saya berdiri di tempat ini, saya lagi banyak masalah. Saya tidak cerita sama siapa-siapa. Saya hanya cerita sama istri saya. Kita berdua ngambil waktu. Terlalu banyak. Sesak rasa dada. Anak-anak saya yang besar udah tahulah masalahnya. Tapi saya pikirin Tuhan, iman yang diwariskan janganlah dari Alkitab, dari mama saya. Diajarkan percaya aja surat. Kalau orang yang kamu kasih aja mau mengasihi kamu, apalagi Tuhan. Dia lebih senang saudara diberkati, dia lebih senang saudara disembuhkan, dia lebih senang, Tuhan lebih senang dari apa yang kita mau. Tapi kalau memang hari ini belum kelihatan, belum apa, imanilah, tetap percaya. Siapa sih kita ini hari ini kalau boleh bisa hirup udara begini? Bukankah itu semua kemurahan Tuhan? Masalah pasti ada. Saya tidak pernah lihat orang tidak ada masalah. Tapi hari ini saya tantang kita mesti beriman sama Tuhan dong. Masa kita ragu sama Tuhan kita? 55 tahun Tuhan pelihara saya dengan luar biasa. Masakan di masa usia saya seperti ini saya ragu? Enggak lah Tuhan. Orang mau lihat saya, menilai saya, enggak masalah. Tapi Tuhan jangan nilai saya. Jangan keluarga saya, jangan anak-anak saya, lingkungan terdekat saya bisa melihat, Suranta lu gak jadi teladan. Hari ini saya jadi mau jadi lebih teladan untuk hidup. Untuk apa? Untuk tahu kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Supaya berkat dari Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin.